Bapak Ibu yang saya sayangi karena Allah, pertanyaan selanjutnya adalah, kita udah tahu nih perjuangan Rasul menerima wahyu Al-Quran. Kita udah tahu nih bahwa sebenarnya apa ciri malam Lailatul Qadar. Ya, malam Lailatul Qadar itu khairum min alfi syahrin, lebih baik daripada seribu bulan. 1000 bulan dalam hal itu adalah al-waqt. Dalam tafsir hadis itu dikatakan khairum min alfi syahrin inda al-intibaril waqt. Dia menunjukkan waktu. 1000 bulan itu 83 tahun. Jadi solat 2 rakaat di malam Lailatul Qadar sama dengan solat 83 tahun lamanya. Luar biasa. Kalau sholat di Masjidil Haram, derajat pahalanya, ini bukan menunjukkan waktu. Kalau di Masjidil Haram itu bukan waktu ya, tapi derajat. Sholat Masjidil Haram, sholat 2 rakaat di Masjidil Haram lebih baik, pahalanya setara dengan 100.000 kali sholat di tanah air. Ulama sudah menyepakati 100.000 kali derajat itu sama dengan sholat 55 tahun di tanah air. Kalau sholat di Masjidil Haram sama dengan 100.000 kali sholat di tanah air. Bukan kali sholat, derajatnya sama, pahalanya 100.000 kali atau 55 tahun. Kalau sholat di malam Lailatul Qadar pahalanya 1000 bulan, mengindikasikan 83 tahun. Makanya bisa disimpulkan malam Lailatul Qadar lebih luar biasa dibanding sholat di Masjidil Haram. Cuman persoalannya di Masjidil Haram kita sholat 5 kali sehari, kali 5 hari kan begitu lah. Kalau Lailatul Qadar kan cuma 1 hari, tapi jadilah di 83 tahun sholat sehari 1 kali malam itu sama dengan sholat 83 tahun lamanya. Makanya begitu. Sama dengan gini Pak, puasa Ramadan dengan puasa Syawal, ada suku-suku di Indonesia yang lebih lagi menyemarakkan puasa Syawal. Jadi kalau lebaran puasa saat Idul Fitri mereka tak terlalu rame, tapi kalau puasa Syawal, wah mereka rame. Saya tak sebut nama sukunya. Sebenarnya kenapa Pak? Sebenarnya gini, salah nggak mereka lebih memuliakan lebaran kedua bahasa mereka ya, lebaran puasa 6? Ya, salah nggak mereka lebih menyemarakkan lebaran puasa Syawal dengan dibanding Idul Fitri? Nggak salah, karena mereka berdasarkan dalil begini Pak. Kalau puasa di bulan Ramadan dapat pahala lah di bulan Ramadan kayak kita, sama dengan puasa 1 bulan di bulan Ramadan. Tapi kalau puasa Syawal itu lain lagi Pak. Siapa yang puasa Syawal ya sita ayyam mustamirran, siapa yang puasa Syawal 6 hari berturut-turut atau 6 hari selama bulan Syawal, berarti tidak harus berturut-turut, yang penting 6 hari, berapa pahalanya? Bagaikan puasa sepanjang tahun. Lain tuh, makanya kalau bulan Ramadan kan cuman puasa sebulan ya kan. Ternyata kalau kita puasa Syawal sama dengan puasa sepanjang tahun loh. Wah, berarti puasa Syawal ini lebih harus kita menangkan ini. Makanya mereka merasa menang setelah melakukan sebulan puasa Ramadan dan 6 hari puasa Syawal. Barulah mereka buat ketupat, opor, lontong, dan mereka menyemarakkannya setelah puasa 6, sama dengan puasa sepanjang tahun. Jadi dia dianggap puasa dari Syawal sampai Syawal lagi. Sama dengan baca Al-Kahfi. Baca Al-Kahfi di malam Jumat dilindungi sampai Jumat minggu depan. Kalau tamat, kalau 2 ayat tak ada. Siapa yang baca Al-Kahfi maka dia dilindungi, diampunkan dosanya sampai Jumat tahun depan, minggu depan. Siapa yang puasa Syawal sama dengan puasa sepanjang tahun sampai ketemu lagi Syawal tahun depan. Nah kan begitu Bapak Ibu ya. Ayo nggak jadi gitu ya. Apa amalan yang dilakukan pada malam Lailatul Qadar? Amalan yang sangat dilakukan pada malam Lailatul Qadar itu saya sampaikan kemana-mana supaya orang mengerti dan menyemarakkan malam itu. Apa itu? Adalah iktikaf. Nah, apa itu iktikaf? Bapak Ibu, iktikaf itu adalah ada 2 aktivitas. Ada 2 syarat. Yang pertama adalah mesti di musola atau masjid. Yang kedua adalah mesti diam. Kalau di masjid
Baca Quran, duduk sambil ngobrol. Baca Quran, ngobrol. Zikir sambil ngobrol. Itu namanya bukan itikaf. Itu namanya baca Quran. Itu namanya zikir. Nanti dapat pahala, tapi pahalanya pahala baca Quran. Dapat pahala, tapi pahalanya pahala zikir. Bedanya dengan itikaf apa? Bedanya dengan itikaf itu diam. Tak boleh cakap, tak boleh ngomong. Ngomong batal. Apalagi update status, saya lagi itikaf nih guys. Batal ya. Apalagi selfie pula sikit dulu, tampil Facebook, batal ya. Jadi itu bedanya. Ustazah, saya di rumah saja. Saya baca Quran di rumah. Cukup. Diam saja, diam. Tapi di rumah, bukan itikaf namanya. Jadi kalau mau dia terindikasi iktikaf, dia mesti di masjid dan mesti diam. Oke? Oh, angguk luar biasa. Ustazah, boleh nggak di musola yang di dalam rumah aja? Kan di dalam musola, dalam rumah kan kadang-kadang ada musola. Boleh nggak iktikaf di situ? Saya jawab tidak boleh, karena yang boleh adalah musola atau masjid yang dipakai untuk umum, terbuka untuk umum. Ya, pertama harus di musola atau masjid, yang kedua mesti diam. Bagaimana caranya? Apa saja komposisinya? Ngapain kita di musola atau masjid itu? Ini ya, kan kita ceritanya pura-pura, bukan pura-pura, betulan. Kita ngambil wudhu kan, ngambil wudhu. Lalu kita masuk ke masjid. Doa masuk masjid apa? Allahumma barik lana. Allahumma ftahli abwaaba rahmatika. Allahumma ftahli abwaaba rahmatika. Allahumma ftahli abwaaba rahmatika. Gitu kan? Apa artinya? Ya Allah, iftahli, bukakan, li, untukku, abwaba, pintu, rahmatika, kasih sayangmu. Itu artinya Allahumma ftahli abwaba rahmatika. Ya Allah, bukakan untukku pintu kasih sayangmu. Orang yang rajin ke masjid disayang Allah. Kenapa? Karena setiap masuk masjid dia selalu ngomong Allahumma ftahli abwaba rahmatika. Allahumma ftahli abwaaba rahmatika. Ya Allah, sayangi aku. Itulah bahasa sederhananya. Ya Allah, sayangi aku. Maka orang yang rajin ke masjid, dia akan disayang oleh Allah. Kira-kira gini Bu, ada orang yang sukalah sama kita gitu ya. Kawan, uhibbuki fillah, aku mencintaimu karena Allah. Cuek. Lama-kelamaan orang itu berusaha mendekati kita. Kok aku didekati terus sih? Lama-kelamaan tahu nggak kalau orang itu deketin kita? Tahu kan? Allah juga gitu loh. Ya Allah sayangi aku. Siapa sih lu? Gitu bahasa kitanya itu. Besok datang lagi, Allah sayangi aku. Lama-kelamaan Allah akan sayang, Pak. Persoalannya adalah jangan kita remehkan apa itu rahmat. Rahmat itu kasih sayang. Kalau Allah sudah sayang, apa katanya? Innal muhibbu liman yuhibbu muti'an. Ya, orang yang mencintai akan menyenangkan hati orang yang dicintainya. Allah sayang sama kita, Pak, maka Allah akan senangkan hati kita. Itu adalah janji Allah. Maka jadilah orang-orang yang dicintai oleh Allah agar disenangkan oleh Allah. Jadi ibu sama anak senang ya Bu, sayang ya Bu. Anak usia 3 tahun sayang ya Bu. Kira-kira anaknya minta apapun kan kita kasih. Sakit dia kita bilang, pindahkan sakit kamu ke badan mak, nak. Biarlah mak sakit, yang penting kau sehat. Karena kita sayang. Cuman kalau anak nih minta sesuatu kan kita pengen kasih. Tahu-tahu usia 3 tahun dia minta handphone. Kasih nggak? Nggak mau kasih kan? Nggak mau kita kasih, Bang. Padahal kita sayang. Kenapa nggak kita kasih dia? Kita kan sayang. Kenapa nggak kita kasih dia handphone tadi? Karena nggak cocok buat kamu, nak. Mak sayang sama kamu, cuman handphone tuh bukan buat kamu, tak cocok. Allah sama kita gitu juga, Pak. Kalau Allah sayang sama kita, semua doa kita pasti akan Allah kabulkan. Cuman yang tak terkabul, yang tak cocok. Aku sayang nih sama kamu nih, tapi tak cocok ini buat kamu nih. Aku kasih yang lebih baik aja lah.
karena Allah sayang. Makanya ada doa-doa yang Allah tunda, ada doa-doa yang Allah ganti di yaumil akhir. Ada yang minta rezeki tahu-taunya diganti dengan suaminya yang sehat, mintanya rezeki diganti dengan anaknya yang lulus masuk sekolah, yang cocok yang Allah kasih. Bukan karena Allah tak sayang, memang begitulah cara Allah menyayangi kita, seperti ibu menyayangi anak ibu, ya. Jadi kita minta tuh, bayangin kita pepetin Allah setiap masuk masjid, Allahumma ftahli abwaaba rahmatika, ya Allah bukakan untukku pintu kasih sayangmu. Oke? Lalu kemudian kita ambil sejadah, kita bentang sejadah, kita mulai pasang niat iktikaf. Apa niatnya? Sengaja aku beriktikaf, sunnah atasku karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang membedakan iktikaf dengan duduk-duduk biasa adalah niatnya. Sengaja aku beriktikaf, sunnah atasku karena Allah. Iktikaf tidak harus sampai pagi, ibu. Ini kadang-kadang iktikaf harus sampai pagi, tak pulang-pulang ibu-ibu, pak, dicari dulu suaminya. Iktikaf itu bisa 1 jam, bisa 2 jam, bisa setengah jam, yang penting berkualitas. Nah, ngapain kita setelah kita bentang sejadah? Yang pertama, perbanyak membaca Al-Quran. Ya, aktivitas yang pertama adalah baca Al-Quran. Gini pak, ada dalil begini bu. Man qara'al Quran harfan, siapa yang membaca Quran 1 huruf, falahu hasanatun, dia akan dapatkan 1 kebaikan. Wal hasanatu bi asyrati amsalihha, 1 kebaikan itu dikali dengan 10. 1 kali 10 berapa? 10. La aqulu alif lam mim harfan, saya tidak mengatakan alif lam mim itu 1 huruf, walakinna alif harfan, lam harfan, wa mim harfan. Alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Jadi alif lam mim berapa huruf? 3. Tadi 1 huruf pahalanya berapa? 10. 10 kali 3 berapa? 30. Tadi jumlah huruf dalam Al-Quran 323.000 huruf kali 10 berapa? 3.230.000 pahala yang kita dapatkan kalau kita khatam Quran dari awal sampai akhir. Itu di luar Ramadan. Dalam Ramadan kali 100 berapa? Saya tidak pernah hitung pula pak. Di malam Lailatul Qadar kali 1000 berapa? Hitunglah sendiri, pokok banyak gitu ya. Jadi pada malam Lailatul Qadar itu pak, bawa Quran, baca di masjid. Tapi kalau udah duduk di juruk sudut, jangan bersapu-sapu juga lagi. Woi, bila datang, sama kita ya, itikaf ya, jangan. Udahlah, kalau ada orang duduk di masjid diam, udah, jangan dicolek-colek juga. Woi, tidak mungkin lah ditulis di keningnya lagi itikaf guys, kan tidak mungkin juga. Ya, jadi kan saya sering bilang sama jemaah, kita nih orang Pekanbaru nih rumpun Melayu. Rumpun Melayu itu rumpun yang banyak basa-basi, campur pula sama orang Minang. Orang Minang basa-basi luar biasa pak, luar biasa. Saya orang Minang pak, ya. Kadang-kadang orang Minang ini basa-basinya berlebihan, malah melanggar syariat gitu. Anda ini serius pak, tidak boleh yang begitu nih. Contoh, ada orang datang ke rumahnya, dikasihnya teh, silakan diminum bu, iko yang adonya padahal dalam ada susu pak. Ini benar nih, itu apakah itu bohong itu? Dalam ada madu. Jadi terlalu berlebihan gitu pak. Basa-basi boleh, tapi janganlah sampai melanggar syariat begitu. Dikasihnya orang air putih, silakan diminum bu, air zam-zam yang ada boleh. Padahal bukan air zam-zam. Itu tak boleh. Jadi kurang-kurangilah basa-basi itu, tidak boleh. Karena basa-basi bagian dari kebohongan kalau tidak pada tempatnya. Jadi kalau di masjid bukan tempat berbasa-basi. Kalau orang habis sholat, assalamualaikum dia doa. Orang jemaah sudah bubar, dia tetap doa, jangan disapa juga, dia tidak siap disalami. Salami orang yang siap saja disalami. Termasuk orang-orang yang itikaf jangan ditegur-tegur, karena kita takut batal itikafnya karena bercerita. Oke? Yang pertama tadi baca Quran, ya. Yang kedua ngapain? Zikir. Pada malam Lailatul Qadar kita disunahkan berzikir. Zikir itu kan banyak. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billah. Tapi ya,
tapi tidak ada zikir yang sangat disunahkan pada malam Lailatul Qadar. Apa itu? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini zikir yang sunnah nih pada malam Lailatul Qadar nih. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Allahumma, ya Allah, innaka, sesungguhnya engkau, afuwun, maha pemaaf, tuhibbul afwa, mencintai maaf, maka fa'fu anni, maka maafkan kami. Itu zikir yang sangat direkomendasikan pada malam Lailatul Qadar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu dizikirkan selama iktikaf ya. Dia bukan banyak-banyak sih. Jumlahnya tidak harus sih. Ya cuma bolehlah. Saya mau iktikaf lah. Saya pertama baca Quran. Yang kedua saya mau zikir lah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallahnya misalnya 100 kali atau 50 kali. Terus Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anninya ya 30 kali. Itu boleh aja ya. Nah, capek baca Quran, bawa zikir. Capek zikir, yang ketiga lakukan aktivitas iktikaf. Dia 5 ya semua ya. Yang ketiga aktivitas iktikaf adalah doa. Dan bapak-bapak saya pun belum sampaikan, ibu-ibu saya sudah sering menyampaikan. Jadi izin ibu-ibu saya sampaikan ulang supaya kita semua mendengarkannya. Untuk berdoa khususnya pada malam Lailatul Qadar dan pada malam apapun, itu usahakan doanya direncanakan dari rumah, ditulis, dicatat, doanya mesti serius. Dan doa itu saya udah bilang ke ibu-ibunya tapi bapak-bapaknya belum. Doa itu Pak usahakan spesifik. Semakin doa itu spesifik, semakin Allah kabulkan. Doa tidak boleh ngambang. Ya Allah, aku ingin anakku anak yang berbakti kepada nusa, bangsa dan agama. Itu teks undang-undang Pak. Sudah doa itu doa itu yang jelas Pak. Ya Allah, saya pengen punya anak soleh. Solehnya kayak gimana? Jelaskan. Dia aktif ke masjid, dia rajin baca Quran. Ya, semakin spesifik semakin mustajab. Ya Allah, saya pengen punya suami soleh, kata ibu-ibunya. Solehnya kayak gimana? Jelaskan. Masalahnya poligami itu soleh juga. Ya, banyak orang sahabat Rasul poligami masuk surga ya. Jelaskan. Oh, dia aktif sosial kematian, dia rajin ke masjid, dia nggak tinggal sholat subuh ke masjid, dia bisa azan, dia mau baca Quran tiap hari. Semakin spesifik semakin mustajab. Pernah doa minta rezeki? Pernah lah ya. Sahabat Rasul itu kalau minta rezeki dia sebutkan angkanya. Bayangkan, Utsman bin Affan pernah berdoa, Pak, ya Allah, aku pengen keuntungan dagang ke bulan depan, ya Allah, 1000 dinar. Disebutnya angkanya Pak. 1000 dinar itu tak sedikit Pak. 1 dinar sekarang 48 juta Pak. Kali 1000. Umar bin Khattab pernah berdoa, ya Allah, aku pengen keuntungan dagang ke bulan depan 4000 dirham. Dia sebut angkanya. Datang jamaah saya orang Pekanbaru. Ustazah, kata ustazah, kalau hujan lebat doa mustajab. Iya. Emang kenapa Bu? Saat hujan lebat tuh ustazah, saya ambil kursi, saya taruh di teras rumah saya tatap air hujan. Saya doa sama Allah, ya Allah, aku pengen rezekiku seluas samudra, sedalam lautan, sebanyak rintitan air hujan. Itu isi itu makna doa itu. Doa itu yang benar lah ya. Ibu-ibu, bapak-bapak pernah doa sebut angka? Betul lah. Jadi itu Bapak Ibu ya, doa itu spesifik. Ya Allah, masih banyak loh yang perlu didoakan. Masih banyak suami-suami maksiat yang perlu didoakan. Masih banyak istri-istri yang suka melawan yang perlu didoakan. Masih banyak anak-anak yang maksiat yang perlu didoakan. Masih banyak air mata menetes jatuh ke dalam karena kelakuan anak yang perlu didoakan. Masih banyak hati yang susah memaafkan orang yang perlu didoakan. Masih banyak hati yang susah minta maaf yang perlu didoakan. Masih banyak lisan-lisan yang mampu yang menyakiti hati orang lain yang perlu didoakan. Masih banyak
lisan yang bikin sedih hati suami yang harus didoakan, masih banyak lisan yang menyakiti hati istri yang perlu kita mohon ampun kepada Allah. Banyak loh doa itu. Makanya saya bingung kalau ada orang berdoa dia tak tahu menyebut apa, tak tahu mau nyebut apa. Makanya sekarang saya kalau bimbing manasik umroh Pak, saya buat satu tugas jemaah nih Pak. Yang mau umroh sama saya pas manasik harus bawa teks doa. Saya tidak lihat, cuman bawa aja. Ini saja doanya, saya udah tulis. Karena apa? Nanti kalau kita bawa dia ke Hijr Ismail, kita lengketkan keningnya ke Kiswah, dia menangis, tapi tak apa-apa aja nangis gitu Pak. Ini yang dulu nih 10 tahun lalu. Kalau sekarang alhamdulillah kita selalu urus, selalu bimbing jemaah. Kalau manasik itu bawa kita bawa buku, bawa pena gitu. Saya selalu bilang, dan di dalam buku itu sudah ada teks doanya. Pengen apa? Sudah ada. Saya tak tengok karena doa itu urusan masing-masing. Tapi saya ingin memastikan dan ditulis belum pas manasik. Karena kalau tidak kasihan Pak, diciumnya di Ismail. Saya biasanya kalau bawa jemaah ke Hijr Ismail itu, saya tidak, jujur saya tidak sholat karena saya nunggu jemaah. Setelah itu mereka aman baru saya pergi lagi sendiri, ya kan? Karena harus diurusin jemaahnya kan Pak. Nanti mereka cium tuh Hajar Aswad tuh, Hajar Aswad, Kiswah tuh, kadang-kadang tak apa-apanya dibacanya Pak. Ya Allah, kabulkan permintaanku ya Allah, sekian terima kasih. Permintaan ada Pak, cuma minta doanya tak kabulkan. Cuman ya Allah engkau tahu yang terbaik, kasih yang terbaik. Ya Allah. Padahal itu tempat mustajab dalam Hijr Ismail, kemudian di bawah cucuran atap, kayak cucuran Ka'bah. Ka'bah itu kan ada cucuran emasnya itu ya. Itu mustajab. Di bawahnya doa, ya Allah engkau tahu isi hatiku, kabulkan ya Allah, sekian terima kasih. Kan bingung kita Pak, ya. Makanya biasanya saya bilang tuh yang masih kayak gitu, tapi sekarang beberapa tahun terakhir udah nggak ada. Itu biasanya saya bilang yuk balik ke hotel, catat maunya apa, besok kita balik lagi. Karena itu tempat mustajab. Kita tidak bisa sembarangan. Karena doa itu ghairul takdir. Doa itu merubah takdir Bapak Ibu. Jadi kalau mau merubah takdirnya, berubahlah doanya, ya, merubah doanya. Jadi pada malam Lailatul Qadar itu banyak-banyak berdoa dan usahakan doa itu spesifik, ya, pada malam itu. Nah, yang kedua, doa itu tidak boleh pelentang-pelentong ya Pak ya. Doa itu nggak boleh pelentang-pelentong. Doa itu garis lurus. Jangan dibolak-balik. Jangan dibasa-basikan lagi. Ya Allah, kata jemaah saya pengen umroh tahun ini ya Allah. Jemput aku ya Allah. Aku rindu dengan Ka'bahmu ya Allah. Kalau engkau berkenan, jemput aku ya Allah. Tapi kalau enggak, aku ikhlas ya Allah. Kan basa-basi itu. Tidak ada Rasul kasih tahu doa kayak gitu. Doa itu lurus. Ya Allah, aku pengen umroh tahun ini ya Allah. Jemput aku ya Allah. Aku rindu dengan Ka'bahmu ya Allah. Titik gitu aja. Jangan ditambah. Tapi kalau enggak apa-apa doa ya Allah. Jangan ditambah nama dia. Ya. Kehilangan emas, kehilangan uang, ya Allah, ketemukan uangku ya Allah, ketemukan emasku ya Allah. Tapi kalau itu yang terbaik menurut engkau, aku ikhlas ya Allah. Itu doa orang-orang kita tuh Pak. Nggak ada doa kayak gitu. Doa itu sebutkan aja maunya kita, nggak usah basa-basi. Ya Allah, emasku hilang ya Allah, ketemukan emasku ya Allah, aku mohon ya Allah. Titik, itu aja. Jangan, tapi kalau itu yang terbaik cuman oleh Allah, ya udahlah, enggak apa-apa, enggak bisa. Emang ibu bisa minta sama suami kayak gitu, Bang? Takdir, Bang. Kalau enggak apa-apa doang. Dapat enggak dia? Enggak dapat. Apalagi macam suami-suami ibu ini, enggak ya. Jadi yang benar doanya. Kan ujungnya kita tawakal juga, tapi doanya yang benar dulu gitu. Ya, kemudian yang ketiga, yang pertama tadi jelas, yang kedua jangan mondar-mandir, yang ketiga doa itu mesti spesifik. Yang ketiga doa itu nggak usah dipikir, spesifik nomor satu. Doa tuh nggak usah dipikir-pikir. Doa tuh doa aja, gas aja, nggak apa-apa. Gigi 4 aja, gas aja. Apa yang kita mau gas aja, doa aja. Ya, jangan. Ya Allah, aku pengen umroh tiap tahun ya Allah. Tapi dari mana duitnya? Yo, jangan dipikir-pikir. Kan Allah pernah berjanji, "Idza arada syai'an ayyakula lahu kun." Nah, kalau pengen sesuatu itu minta aja. Kata Allah, kun fayakun. Jadi malam Lailatul Qadar tadi yang pertama baca Quran, yang kedua zikir. Zikir yang direkomendasikan adalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Lalu kemudian kita berdoa. Nanti tinggal 2 lagi ya Pak ya. Nah, sebelum saya sampaikan yang 2 lagi, saya mau sampaikan aktivitas yang sangat dianjurkan dalam 5 ini. Yang paling mesti dibanyakkan adalah doa. Karena kalau Lailatul Qadar itu modenya mode doa.
Sama dengan masuk raudhah. Kita sedih ya kalau orang masuk raudhah tidak terlalu paham. Ada sekarang raudhah itu dibatasi 12 menit. 12 menit Bapak Ibu. Kadang-kadang ada orang yang masuk raudhah, dia sholat sampai 8 rakaat Pak. Pas mau berdoa udah diusir ya. Makanya raudhah itu modenya mode doa. Ma baina baiti wa mimbari raudhatan min riyadil jannah. Antara rumahku, rumah itu kuburannya yang sekarang, dengan mimbar itu adalah bagian dari taman surga. Itu modenya mode doa. Jadi jangan terlalu banyak sholat di situ. Sholat itu jangan terlalu banyak. Perintah sholat di situ cuma 2 rakaat. Oke? Jadi kalau mau banyak boleh 4. Tahiyatul masjid 2 rakaat, sholat taubat atau hajat lagi 2 rakaat. Udah, jangan ditambah lagi, nanti nggak sempat doa, karena itu adalah tempat doa, gitu ya. Lalu kemudian tegak ngadap ke kiblat, doa sama Allah. Kenapa tegak? Supaya nggak keinjak-injak. Doanya ngadap kiblat, ya bukan ngadap ke makam. Kalau ngadap ke kuburan nanti syirik. Kalau ngadap ke mimbar nanti syirik. Doanya tetap ngadap ke depan. Ini bawanya sholat 8 rakaat. Akhirnya dia nggak ada kesempatan berdoa. Kan kasihan kita. Ya maka sholat tuh maksimal 4 rakaat aja. Karena raudhah itu tempat doa. Sama dengan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ya alhamdulillah panjang kan waktunya. Jadi yang paling diperbanyak adalah doa. Kemudian yang keempat, amalan yang sangat dianjurkan pada malam Lailatul Qadar adalah ingat-ingat kekurangan diri. Allah akan maafkan dosa kita. Semakin kita tahu dosa kita, semakin Allah maafkan kita. Jadi saat ingat-ingat kekurangan diri itu ngomong aja, ya Allah, saya masih suka nyuri uang suami, ya Allah. Ngomong aja, tapi dalam hati, jangan ngelak suaminya. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah, saya tersakiti karena perbuatan saya. Kadang-kadang anak saya jadi takut karena kemarahan saya. Kadang-kadang ya Allah, saya itu mau ke masjid tapi lalai. Kadang-kadang saya mau ke masjid tapi masih malas majelis taklim. Kadang-kadang saya angguk-angguk walaupun tak paham, angguk-angguk aja, maaf saya Allah. Jadi kayak gitu ya. Jadi semakin kita sebut salah kita itu, semakin Allah akan maafkan kita. Gitu konsepnya. Ya, makanya kok saya buka pula ya, tidak apa-apa lah ya, demi ilmu ya. Biasanya kalau iktikaf malam Lailatul Qadar, saya lebih memilih dari subuh, dari sebelum subuh, dari jam 3 sampai azan subuh. Ibu-ibu terserah, yang penting dari isya sampai subuh, terserah mau jamnya. Pulang dulu taraweh jam 12, datang sampai jam 2 baru pulang boleh, atau pulang dulu jam 3 sampai subuh boleh ya. Makanya saya kalau iktikaf malam Lailatul Qadar biasanya memang saya bawa buku Pak. Dalam buku itu ada doa saya, kemudian dalam bab lainnya, dalam kertas lainnya ada kekurangan dan apa dosa-dosa kita. Sehingga kalau memori kita nggak cukup, kita buka bukunya. Oh iya, saya punya kesalahan ini, gitu ya. Ingat-ingat kesalahan diri. Kemudian terakhir, aktivitas iktikaf adalah sholat sunnah. Sholat itu kan banyak, ya. Yang paling direkomendasikan pada malam Lailatul Qadar adalah sholat sunat hajat dan taubat. Sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat lillahi ta'ala. Sholat kayak biasa, kayak sholat subuh. Yang penting Al-Fatihah dibaca. Nanti setelah salam kanan, salam kiri, banyak-banyak mohon ampun kepada Allah. Yang kedua adalah banyak-banyak minta kepada Allah. Karena sholat hajat itu tujuannya untuk minta. Suami sakit tak sembuh-sembuh, bawa sholat hajat 2 rakaat. Setelah sholat doakan suaminya sembuh, gitu ya. Anak mau ujian, bawa sholat hajat 2 rakaat. Setelah sholat doakan anaknya lulus, gitu. Kemudian yang kedua adalah sholat sunat taubat. Sengaja aku sholat sunat taubat 2 rakaat lillahi ta'ala. Sholat kayak biasa, kayak sholat subuh. Nanti setelah salam kanan, salam kiri, banyak-banyak untuk kita senantiasa memohon ampun kepada Allah. Inilah 5 aktivitas iktikaf: Al-Quran, zikir,
doa, ingat kekurangan diri, solat sunnah. Capek solat sunnah, bawa doa. Capek doa, bawa zikir. Capek zikir, bawa lagi solat sunnah. Itu boleh. Boleh nggak sambil baring saja? Boleh nggak sambil selonjor menyandar? Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ingatlah Allah saat tegak, duduk dan berbaring. Jadi itikaf boleh sedikit-sedikit baring, boleh menyandar, boleh selonjor, boleh makan, boleh minum, boleh sahur. Yang tak boleh itu bercerita. Gitu. Ya, jadi Bapak Ibu yang saya sayangi karena Allah, malam 21 sudah lewat, masih ada malam 23, masih ada malam 25, masih ada malam 27, masih ada malam 29, dimaksimalkan. Tidak bisa 10 hari berturut-turut. Ya udah, fokus ke malam-malam ganjil, itu udah cukup kok untuk kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar, karena belum tentu tahun depan kita ketemu lagi dengan bulan Ramadan. Tapi kita berdoa semoga Allah panjangkan umur kita hingga Ramadan tahun depan.